Nama orang Indonesia yang sering kalian temui. Aku tahu Sri. Ada nama Indonesia yang sering ditemui di Rusia. Irwan. Ari artinya semut. Yang kedua, Umi artinya laut. Yang ketiga, Geri artinya mencret. Lalu ada Nana artinya 7. Selanjutnya ada Aji artinya rasa. Inilah susahnya kalau punya nama cuman satu kata di Australia. Ini based on my personal experience you guys. Pas aku baru sampai Australia, aku bikin akun bank. Dan pegawai banknya tuh kebingungan untuk input dataku. Kenapa? Sebagian besar orang Indonesia menganggap sebuah nama sebagai sesuatu yang bernilai dan sakral. Nama yang diberikan kepada anak biasanya sebagai suatu harapan, doa, hingga permohonan. Itu membuat banyak orang tua yang memberi anaknya nama terbaik yang memiliki arti bagus dan bermakna. Hingga akhirnya beberapa nama sangat populer di Indonesia bahkan terdengar familiar di telinga para bule. Nama orang Indonesia yang sering kalian temui. Aku tahu Sri. Ada nama Indonesia yang sering ditemui di Rusia. Irwan. Ya, tapi dalam bahasa Rusia ada Ivan. Ivan. Aku cuma tahu misalnya di Jawa banyak Soeharto, Soeharno, Suhendri. Kalau di Jawa Barat, Sunda, itu banyak A gitu. Kemudian untuk perempuan ada banyak nama yang berasal dari India Selatan seperti Dewi, yang Sri. Dewi. Karena Dewi itu dalam bahasa Sanskrit artinya goddess. Kalau di Lebaran nama yang paling sering apa? Mungkin kalau laki-laki yang banyak itu Ali, Muhammad. Di Rusia? Vladimir, Dimitri. Yang paling penting untuk laki-laki Mikhail. Untuk perempuan Sofia ya. Keren. Nama-nama Jawa versi orang Prancis. Oke, Sugeng, Bambang, Udang, Udin, Paijo, bukan Tejo. oh bukan Tejo, Parmen, ya. Sujina, Sujinem, jenenge mbokku. maaf ya, Sujinem, Surti, Peno, Painem, Painem, bukan penok loh, ya. Bukan penyok, Painem. Ajeng, Wulan. Cari nama teman-teman kalian di komen dan nama-nama apa lagi ya yang disebut. Yuk, kamu di bawah. Nama orang Indonesia yang mirip bahasa Jepang. Ari artinya semut. Yang kedua, Umi artinya laut. Yang ketiga, Geri artinya mencret. Lalu ada Nana artinya 7. Selanjutnya ada Aji artinya rasa. Ada Heru artinya berkurang. Ada Desi yang artinya murid atau pengikut. Selanjutnya ada Tora artinya harimau. Ada Ayu yang artinya sweet fish atau salah satu jenis ikan di Jepang. Dan Joko artinya melaju perlahan. Tag teman-teman kalian yang punya nama ini. Nama kalian dalam bahasa Jepang. Hendra, Ruben, Lisna, Farel, Adit, Adito, Raffi, Iqbal, Rahayu, Andre, Eva, Saputra. Kayaknya aku butuh nama Indonesia. Ini loh, Fredrek ya. Ya bang, sebenarnya sih kak itu tadi yang orderin juga. Ini totalnya 171.600 ya. Sebenarnya apa kak? Fredrik. Oh di tulisannya Fredrik. Jadi tolong bantu nama Indonesia aku apa ya? Nggak apa-apa, bebas, tidak ada filter, apa aja. Kasih tahu di komen. Inilah susahnya kalau punya nama cuman satu kata di Australia. Ini based on my personal experience you guys. Pas aku baru sampai Australia, aku bikin akun bank. Dan pegawai banknya tuh kebingungan untuk input dataku. Kenapa? Namaku itu hanya satu kata, Awista. Asal kalian tahu, nama orang di Australia itu setidaknya consist of 2 words. Ada first name dan family name. Untungnya saat itu ada pegawai lain dan dia dari Indonesia dan dialah yang bantu input namaku guys. Karena dia bilang dia udah biasa dealing with Indonesian people names yang mostly consist of 1 word.
Kalian tahu dia ngelakuin apa? Double my name. Jadi nama di kartu ATM ku itu guys, Awista. Selesai. Kukira perihal nama ini guys selesai di situ. Ternyata enggak. Pas beberapa waktu lalu aku mau balik nama mobil yang aku beli, pihak Australian Government Service itu mempertanyakan kevalidan namaku. Kenapa? Karena nama di kartu ATM tadi berbeda dengan nama yang di passport. Alhasil aku harus balik lagi ke bank buat ganti nama tadi dan baru boleh balik nama buat mobil. Nah seperti itulah guys riwehnya ngurus dokumen di Australia kalau nama kalian hanya satu kata. By the way, nama kalian satu kata atau lebih? Coba komen. Tahu nggak Pak, Indonesia itu dikenal di luar negeri bukan karena program-program pemerintahannya. Tapi Indonesia dikenal baik di luar negeri itu karena salah satunya ya orang-orangnya yang bekerja di luar negeri. Anak-anak bangsa yang bekerja di luar negeri dan pekerjaan mereka itu bagus-bagus, kualitasnya bagus, bisa dipercaya sama orang-orang sini. Secara tidak langsung Indonesia itu namanya naik. Dan bos-bos di sini mereka percaya dengan kualitas-kualitas kami Pak. Kalau nggak percaya, coba Bapak minta asisten-asisten Bapak itu untuk mencarikan konten-konten anak-anak yang mereka itu menanyai pribumi di sini tentang Indonesia. Apakah Anda tahu tentang Indonesia? Hal apa yang diketahui tentang Indonesia? Tahu nggak makanan Indonesia apa? Tahu nggak ibu kota Indonesia apa? Dan rata-rata jawaban orang sini nggak tahu. Ibu kota Indonesia aja orang-orang sini tuh nggak tahu Pak. Nah pas kita kasih tahu kan, ibu kota Indonesia itu Jakarta. Jakarta, nadanya mereka tuh kayak bertanya-tanya gitu loh Pak. Jakarta, mereka tuh nggak tahu Jakarta. Mereka itu tahunya Bali. Nah kalau Bali mereka tahu, tapi mereka nggak tahu kalau itu tuh di Indonesia. Kalau di luar negeri, Indonesia dikenal sama budaya-budayanya. Coba teman-teman yang bekerja di luar negeri, kalian tanya sama orang lokal, budaya Indonesia apa yang kalian ketahui gitu. Emang budaya apa yang terkenal di Indonesia yang bisa sampai ke luar negeri? Jarang saya ketahui ada orang luar negeri yang tahu tentang kebudayaan kita. Kalau misalnya tentang pariwisata, Indonesia pariwisata Jos, Bali, Gunung Bromo, Lombok, Borobudur, mereka rata-rata tahu. Terkenal itu pariwisata di Indonesia. Tapi nama Indonesia harum Pak dengan kami bekerja di luar negeri karena orang-orang sini kalau misalnya tanya, kamu dari negara mana? Indonesia. Oh ya. Di dalam pemikiran mereka, wah ini SDM berkualitas ini penyelamat bangsaku. Iya, kami ini penyelamat Jepang. Karena negara ini mustahil kalau nggak ada kami Pak. Jepang ini hancur kalau nggak ada orang asingnya Pak. Jadi hanya karena menang populasi penduduk, kita jangan sombong dulu. Ini negara orang pribumi rata-rata pinter semua, cuman semuanya itu nggak ada arti kalau misalnya nggak ada populasi. Dan bayangkan generasi emas 15-20 tahun ke depan itu semuanya pindah ke luar negeri, nggak mau ada yang di Indonesia. Kira-kira gimana Pak? Hancur bangsa kita nanti Pak.